Invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-454 pada Rabu 24 Mei 2023. Sejumlah peristiwa terus terjadi, seperti beberapa drone dan pasukan sabotase yang menyerang Belgorod hingga warga sipil harus dievakuasi. Di sisi lain, PM Hongaria Viktor Orban berpendapat bahwa Ukraina tidak dapat memenangkan perangnya dengan Rusia. Berikut rangkumannya. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan beberapa drone telah menyerang wilayah perbatasan Rusia di Belgorod pada Senin 22 Mei 2023. Pertempuran berlangsung sehari setelah kelompok bersenjata menyusup ke daerah tersebut dari Ukraina. Sebelumnya, pasukan Rusia memerangi kelompok pasukan sabotase yang memasuki wilayah Belgorod. Rusia telah meluncurkan penyelidikan teror setelah pasukan Moskwa memerangi kelompok pasukan sabotase di Belgorod. Penyelidik menjelaskan telah membuka penyelidikan atas sejumlah kejahatan termasuk serangan teror, percobaan pembunuhan, dan penghancuran. Diketahui, perwakilan kelompok bersenjata Ukraina menyerang distrik Graivoron di wilayah selatan Belgorod. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengumumkan warga sipil dari 9 desa Rusia harus dievakuasi. Hal tersebut terjadi di tengah bentrokan antara pasukan Rusia dan kelompok sabotase yang menyerang dari Ukraina. Belgorod terus-menerus diserang artileri dan mortir setelah pertempuran pecah dengan kelompok yang menyeberang dari Ukraina. Покинул территорию, у кого нет возможности, помогаем на своем транспорте. У кого есть возможность, покидает на личном транспорте. Kremlin menyatakan Moskwa perlu memusatkan upaya militer untuk menghindari serangan Ukraina lainnya ke wilayah Rusia. Kremlin juga menyatakan keprihatinan yang mendalam atas pertempuran yang terjadi di wilayah Belgorod. Безусловно, то, что вчера произошло, это вызывает, конечно, глубокую обеспокоенность. Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжается и специальная военная операция с тем, чтобы в дальнейшем не допускать подобных проникновений. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi pasukan Ukraina di garis depan di wilayah timur Donetsk pada Selasa 23 Mei 2023. Wilayah tersebut merupakan tempat pasukan Rusia memusatkan upaya mereka untuk bisa merebut wilayah itu. Wakil Perdana Menteri Rusia, Alexander Novak Elsor, mengatakan ekspor energi Rusia ke China tumbuh sebesar 40% pada Selasa 23 Mei 2023. Hal tersebut saat Moskwa tengah berusaha memperdalam hubungan dengan Beijing dalam menghadapi sanksi Barat. Adapun energi adalah pilar utama kerjasama dengan China. Angkatan bersenjata Rusia telah menumpas sekelompok gerilyawan dan pasukan militer yang dikirim ke wilayah Belgorod.
Serangan tersebut adalah serangan paling serius di tanah Rusia sejak awal serangan Moskwa di Ukraina. Otoritas Rusia bahkan sampai mendeklarasikan rezim anti-teror dan mengevakuasi 9 desa perbatasan. Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, berpendapat Ukraina tidak dapat memenangkan perang dengan Rusia kecuali Amerika turun tangan. Orban juga berpendapat bahwa Amerika Serikat dan mitranya di Eropa harus membuat perjanjian keamanan baru dengan Rusia. Ia mengatakan kepada Forum Ekonomi Qatar bahwa invasi Rusia adalah hasil dari kegagalan diplomasi. Polandia siap melatih pilot Ukraina untuk menerbangkan jet tempur F-16. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Polandia, Mariusz Błaszczak, pada Selasa 23 Mei 2023. Ia juga berharap pelatihan tersebut menjadi bagian dari program untuk mempersiapkan personil militer Ukraina. Uni Eropa telah memasok Ukraina dengan lebih dari 200.000 peluru artileri dan 1.000 rudal. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, pada Selasa 23 Mei 2023. Josep Borrell mengatakan, sejauh ini ada 220.000 amunisi artileri dan 1.300 rudal yang telah disediakan ke Kiev. Rusia telah mengirimkan jet tempur Su-27 untuk mencegah pelanggaran perbatasan negara oleh Angkatan Udara Amerika Serikat di atas Laut Baltik. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut militer telah mencegah pelanggaran perbatasan. Mereka menegaskan penerbangan pesawat tempur Rusia dilakukan sesuai dengan aturan internasional.